Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang produk olahan tepung jagung dari komoditas jagung. Sebelumnya, izinkan saya untuk perkenalkan anggota dari tim kami. Yang pertama ada Singgalang Panindya Wardana, yang kedua ada Trevina Mika Sinuria, yang ketiga ada Ilham Muhammad Aska, yang keempat ada Haidar Sakib Asadel, yang kelima ada Aryo Dwi Anwar, dan terakhir saya sendiri, Syita Sahla. Karakteristik jagung. Jagung terdiri atas 3 bagian utama, yaitu tongkol, biji, dan daun pembungkus. Pertama adalah tongkol. Tongkol pada jagung adalah bagian dalam organ betina tempat bulir duduk menempel. Istilah ini juga dipakai untuk menyebut seluruh bagian jagung betina atau buah jagung. Tongkol terbungkus oleh klobot atau yang bisa kita sebut kulit buah jagung. Yang kedua adalah biji jagung. Biji jagung mempunyai bentuk, warna, dan kandungan endosperm yang bervariasi tergantung pada jenisnya. Biji jagung terdiri dari 3 bagian utama. Ada perikarp yang merupakan lapisan tipis terluar pada biji, lalu endosperm sebagai cadangan makanan, dan embrio. Yang ketiga ada daun pembungkus atau klobot, adalah daun yang kita gunakan tadi untuk membungkus tongkol jagung atau merupakan braktea yang melingkup tongkol. Lalu yang di sini ada gambar tongkol jagung, biji jagung, dan klobot jagung. Tongkol jagung yang paling kiri, yang tengah ada biji jagung, yang kanan ada klobot jagung. Jagung termasuk ke dalam jenis tanaman C4 yang mempunyai sifat-sifat menguntungkan. Di antaranya, aktivitas fotosintesis pada keadaan normal relatif tinggi, fotorespirasi sangat rendah, transpirasi rendah, serta efisien dalam penggunaan air. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat fisiologis dan anatomis yang menguntungkan dalam kaitannya dengan hasil. Tanaman jagung termasuk tanaman menyerbuk silang, karena 95% persariannya berasal dari tanaman lain dan hanya 5% berasal dari tanaman sendiri. Jagung merupakan tanaman semusim atau anual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi. Meskipun tanaman jagung umumnya berketinggian antara 1-3 meter, ada varietas yang dapat mencapai tinggi 6 meter. Tinggi tanaman biasanya diukur dari permukaan tanah hingga ruas teratas sebelum bunga jantan. Jagung merupakan tanaman yang membutuhkan banyak air, terutama pada saat pertumbuhan awal saat berbunga dan saat pengisian biji. Kekurangan air pada stadium tersebut akan menyebabkan hasil yang menurun. Kebutuhan jumlah air setiap varietas sangat beragam. Namun demikian, secara umum, tanaman jagung membutuhkan 2 liter air per tanaman per hari pada saat kondisi panas dan berangin. Sistem perakaran tanaman jagung terdiri atas akar-akar seminal, koronal, dan akar udara. Akar-akar seminal merupakan akar-akar radikal atau akar primer, ditambah dengan sejumlah akar-akar lateral yang muncul sebagai akar adventif pada dasar pada buku pertama di atas pangkal batang. Akar-akar seminal ini tumbuh pada saat biji berkecambah. Akar koronal merupakan akar yang tumbuh dari bagian dasar pangkal batang. Akar-akar ini tumbuh ke arah atas dari jaringan batang setelah plumula muncul. Akar udara merupakan akar yang tumbuh dari buku-buku di atas permukaan tanah, tetapi dapat masuk ke dalam tanah. Selanjutnya itu kita membahas batang jagung. Batang jagung ini berbeda karakteristiknya seperti misalkan tanaman padi. Di dalam batang jagung ini tidak berlubang seperti tanaman padi, tetapi dia memiliki karakteristik yang padat dan berisi, berkas-berkas pembuluh, sehingga semakin memperkuat tanaman jagung itu tersebut. Ini juga didukung dari jaringan kulit yang keras dan tipis
yang terdapat pada batang sebelah luar. Secara umum, rata-rata tinggi tanaman jagung berkisar sekitar 60-300 cm. Batang jagung beruas pada bagian pangkal batang jagung beruas pendek dengan jumlah ruas sekitar 8-21 ruas. Jumlah ruas itu pun tergantung pada varietas jagung. Selanjutnya ada daun jagung. Nah, daun jagung ini memiliki karakteristik memanjang dan keluar dari buku-buku batang. Jumlah daun terdiri dari 8-48 helaian, tergantung kembali lagi kepada varietas jagungnya tersebut. Daun ini terdiri dari 3 bagian, ada kelopak daun, lidah daun, dan helai daun. Kelopak daun umumnya membungkus batang. Antara kelopak dan helaian daun terdapat lidah daun atau disebut dengan ligula. Permukaan daun tanaman jagung pada umumnya itu berbulu, dan pada bagian bawah permukaan daun itu tidak berbulu. Selanjutnya ada pohon industri jagung. Tanaman jagung terdiri dari daun, buah jagung, dan batang jagung. Nah, dari masing-masing bagian ini bisa kita gunakan. Pertama adalah daun, bisa digunakan untuk pakan dan kompos. Lalu batang jagung bisa kita gunakan untuk pulp, membuat kertas, dan membuat bahan bakar. Nah, buah jagung itu juga kan terdiri dari 3, yaitu kulit klobot, rambut jagung, dan tongkol. Nah, dari kulit klobotnya itu bisa kita buat menjadi ternak, kompos, dan rokok. Sedangkan tongkol bisa kita buat jadi pakan, kompos, bahan bakar, arang, tepung arang, dan perosa. Nah, dari buah jagungnya sendiri itu kita bisa buat menjadi jagung muda. Nah, jagung muda itu bisa menjadi jagung muda dalam kaleng dan popcorn. Lalu bisa ada grits, itu bisa menjadi industri makanan. Lalu selanjutnya ada minyak jagung. Nah, minyak jagung itu bisa kita buat makanan, sedangkan bungkil adalah buat makanan ternak. Nah, bisa juga kita buat jagung dalam kaleng. Nah, yang kita pakai di sini adalah tepung jagung. Tepung jagung sendiri itu bisa menjadi peti jagung atau tepung maizena, maltodextrin, bihun jagung, dan gula jagung. Nah, tepung jagung yang kita bakal buat menjadi tepung maizena itu bisa dibuat menjadi industri makanan. Saya akan menjelaskan tentang diagram proses pembuatan tepung jagung. Yang pertama, siapkan biji jagung sebanyak 0,9 kg, lalu dilanjutkan dengan perendaman selama 2 hari, dan lakukan pengirisan untuk menghilangkan kotoran serta air yang tidak dibutuhkan. Lalu dilanjutkan dengan penggilingan kasar. Dalam pembuatan tepung jagung ini dibutuhkan penggilingan secara 2 kali, yaitu penggilingan kasar dan penggilingan halus. Setelah penggilingan kasar, lakukan pemisahan lembaga, lalu digiling secara halus, lalu disaring untuk menyaring ampas-ampas yang tidak dibutuhkan. Lalu lakukan pengendapan, lalu dilanjutkan dengan pengadukan dan pengendapan yang pertama. Pengendapan dilakukan secara 4 kali dan dilanjutkan pencucian yang pertama. Pencucian juga dilakukan secara berulang sebanyak 3 kali. Setelah pengendapan secara 4 kali dan pencucian 3 kali, lakukan pengeringan di dalam oven dengan temperatur 50 derajat Celcius selama 8 jam. Lalu akan didapatkan pati jagung yang Anda inginkan. Saya akan menjelaskan tentang mesin penggilingan jagung. Mesin ini adalah mesin yang berfungsi untuk menggiling jagung yang telah terlepas dari tongkolnya untuk menghasilkan gilingan kasar. Namun, bukan hanya untuk menghasilkan gilingan yang kasar, mesin ini juga dibutuhkan untuk proses penggilingan halus. Selanjutnya, video pengolahan pati jagung atau tepung jagung dapat dilihat di link yang telah saya tuliskan. Berikut adalah gambar produk turunan dari jagung, yaitu tepung jagung. Selanjutnya masuk ke matrik kuadran dan SWOT komoditas jagung. Pertama yaitu matriks SWOT dapat menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal yang
mengantisipasi dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrix SWOT juga akan mempermudah merumuskan berbagai strategi. Nah, strategi-strateginya tersebut dibagi menjadi 4, yaitu yang di kuadran 4, strategi SO, menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Yang kedua, strategi ST yang berada di kuadran 2, menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Yang ketiga, strategi WO yang berada di kuadran 3, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Yang keempat, strategi WT yang berada di kuadran 4, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindarkan ancaman. Nah, gambar di sini merupakan matriks kuadran SWOT, yaitu komoditas jagung. Yang pertama, di kuadran pertama yaitu strategi SO atau Strength and Opportunity. Yang pertama, memanfaatkan media online. Yang kedua, menggunakan teknologi modern dalam proses pertanian jagung dan pengolahan produk turunannya. Yang ketiga, melatih keterampilan dengan memanfaatkan ketersediaan lahan, ketersediaan pasar, serta iklim dan cuaca yang mendukung. Selanjutnya yaitu strategi ST yang berada di kuadran 3. Mempertahankan produk lokal dengan memperhatikan selera dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, mengoptimalkan kelembagaan petani atau kelompok petani untuk berpotensi sebagai usaha tani yang meningkat. Yang ketiga, perbaikan pola usaha tani agar ketersediaan jagung kontinu. Selanjutnya, kuadran 3 yang berada di sini, yaitu strategi WO atau Weakness and Opportunity. Yang pertama, mengadopsi atau menggunakan teknologi terbaru dan terjangkau. Yang kedua, membentuk kelompok-kelompok agribisnis dalam memperkuat sistem agribisnis jagung. Yang ketiga, ada meningkatkan motivasi dalam melakukan usaha meningkatkan usaha tani dan pemasaran hasilnya. Yang terakhir yaitu strategi WT atau Weakness and Threat yang berada di kuadran 3. Yang berada di kuadran 4. Yang pertama, ada sistem agribisnis jagung. Yang kedua, pelatihan manajemen usaha yang profesional. Yang ketiga, dalam mengatasi perubahan selera konsumen, maka perlu dibuat keanekaragaman produk dengan menggunakan teknologi modern atau bisa disebut inovasi dan meningkatkan kualitas produknya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama dari faktor internal itu ada strength atau kekuatan. Ada 4 poin. Yang pertama adanya ketersediaan lahan. Yang kedua adanya ketersediaan pasar. Yang ketiga adanya kelembagaan yang mendukung. Yang keempat adanya minat bertani. Lalu dari segi weakness atau kelemahan ada 3 poin. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan cara budidaya yang baik. Yang kedua, keterbatasan fasilitas sarana prasarana pendukung pasca panen. Yang ketiga, kapasitas kelompok tani sebagai lembaga pendukung tani di tingkat mikro masih melemah. Lalu dari segi faktor eksternal, ada opportunities atau peluang, ada 4 poin. Yang pertama, meningkatkan pendapatan petani jagung. Yang kedua, pengembangan teknologi yang semakin cepat. Yang ketiga, diversifikasi produk. Lalu yang keempat, kebutuhan konsumen semakin meningkat. Dari segi ancaman, ada 4 poin. Yang pertama, perubahan selera konsumen. Yang kedua, cuaca iklim tidak dapat diprediksi. Yang ketiga, keanggotaan kelompok tani pasif. Yang keempat, berkembangnya usaha tani tanaman kompetitor. Terakhir, ada strategi pengembangan usaha. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat identitas brand. Branding adalah salah satu hal krusial yang perlu kita bangun dari awal bisnis berjalan.
Meskipun usaha yang kita dirikan ini masih dalam skala kecil, tapi kita harus mulai membangun citra yang baik dan meningkatkan brand awareness agar masyarakat sadar dengan usaha yang kita dirikan. Selain itu, kita juga harus membuat logo yang menarik, seperti yang telah tercantum pada di gambar. Dan rencananya, produk tepung jagung ini akan kami beri brand Corns. Langkah selanjutnya adalah dengan cara melakukan riset pasar. Karena tren pasar selalu berubah, maka kita harus rajin melakukan riset kecil-kecilan. Tujuannya yaitu agar kita bisa memahami kepuasan pelanggan terhadap produk kita, serta untuk mengetahui tren yang sedang disukai oleh pasar. Dengan begitu, kita jadi mempunyai bekal untuk menentukan arah bisnis ke depannya. Selanjutnya, kita akan membuat ADS di sosial media. Di era sekarang ini, hampir semua orang memiliki akun sosial media dan bahkan hampir setiap hari mereka akan mengaksesnya. Oleh karena itu, platform media sosial ini merupakan sarana yang paling pas untuk melakukan strategi marketing, terutama Instagram. Platform ini terbukti sebagai sarana pemasaran yang sangat efektif dan juga murah untuk usaha dengan skala kecil. Dan strategi terakhir yang perlu kita lakukan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap bisnis yang telah kita kembangkan. Melakukan evaluasi ini juga merupakan salah satu strategi marketing yang perlu rutin kita lakukan. Hal ini bertujuan untuk mengamati arus bisnis, apakah ada peningkatan atau justru malah ada penurunan. Dan kita akan selalu membekali evaluasi ini dengan report yang telah kita buat selama tahun-tahun yang berjalan. Report ini adalah salah satu cara untuk melakukan evaluasi yang efektif. Jika terjadi penurunan, maka kita akan segera mencari strategi marketing baru yang akan kita gunakan. Sebaliknya, jika terjadi kenaikan, maka harus dicari tahu juga apa yang sebenarnya disukai oleh pasar sehingga dapat kita maksimalkan. Mungkin sekian hal yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.